Salam sehat untuk semua guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan Hakim, guru dari SMK Nurul Salab Kemiri, Kabupaten Purworejo, calon guru penggerak Angkatan 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam ruang kolaborasi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Kelompok kami terdiri dari satu, saya sendiri Ahmad Fauzan Hakim, yang kedua ada Ibu Gama Setioningsih, yang ketiga Bapak Lukman Bratakusuma. Visi dari saya yaitu membentuk generasi penerus yang berakhlak mulia, berkarakter, mandiri, kreatif, dan inovatif. Untuk visi dari Ibu Gama, terwujudnya peserta didik yang memiliki 5B, beriman, berakhlak mulia, berkolaborasi, berinovasi, berdasarkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk visi dari Bapak Lukman, yaitu terwujudnya peserta didik yang berbudi pekerti luhur, terampil, berprestasi, berbudaya lingkungan, unggul dalam berliterasi. Dari ketiga visi kami tersebut, maka terbentuk satu visi bersama, yaitu terwujudnya peserta didik yang B3I, yaitu berbudi pekerti, berprestasi, berkolaborasi, dan inovatif berdasarkan profil pelajar Pancasila. Analisis prakarsa perubahan untuk menumbuhkan berbudi pekerti, berprestasi, berkolaborasi, dan inovatif dengan menggunakan identifikasi ATAP. Apa itu ATAP? ATAP A, aset, T, tantangan, A, aksi, dan P, pembelajaran atau perubahan. Untuk aset, yang pertama, budi pekerti anak yang masih kurang ditanamkan dalam diri anak. Yang kedua, prestasi belajar murid masih kurang dan belum merata. Yang ketiga, sikap kolaborasi antar murid kurang baik. Yang keempat, murid belum bisa menunjukkan sikap inovatif. Tantangan, budaya asing atau dari luar yang mudah mempengaruhi murid. Yang kedua, kurangnya kesadaran murid untuk terus berprestasi, baik di sekolah maupun luar sekolah. Yang ketiga, rasa egois masih tinggi, karena dalam tahapan perkembangan remaja. Yang keempat, murid hanya meniru apa yang sudah dicontohkan dan masih sedikit pemikiran atau ide-ide baru. Untuk aksi, yang pertama, membiasakan murid dengan kebiasaan positif yang berkelanjutan untuk menanamkan budi pekerti. Yang kedua, memberikan reward kepada murid yang berprestasi. Yang ketiga, melakukan kegiatan di sekolah yang berhubungan dengan meningkatkan kolaborasi dan menghilangkan ego. Yang keempat, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyampaikan ide-ide baru mereka. Dan untuk pembelajaran atau perubahan dalam identifikasi ATAP, yaitu yang pertama, budi pekerti anak yang semakin tertanam dalam diri anak dengan ditunjukkan dengan perbuatan keseharian. Yang kedua, anak berlomba-lomba dalam meraih prestasi. Yang ketiga, sesama murid semakin mudah untuk melakukan kolaborasi. Yang keempat, banyak ide baru untuk menciptakan berbagai inovasi. Adapun tahapan-tahapan Bagja untuk mewujudkan visi sesuai prakarsa perubahan yang menggunakan identifikasi ATAP tadi. Untuk tahapan Bagja yang pertama yaitu B, buat pertanyaan utama. Untuk pertanyaan utama yaitu apa yang harus saya lakukan untuk semakin menumbuhkan budi pekerti pada anak.
Yang kedua, apa yang harus saya lakukan agar setiap anak dapat berprestasi, mempunyai sikap kolaborasi, dan inovatif. Untuk daftar tindakan atau penyelidikan, yang pertama, mengamati budi pekerti anak yang sudah diterapkan sehari-hari di sekolah. Yang kedua, mengamati seberapa jauh anak mempunyai semangat untuk berprestasi, sejauh mana tingkat kolaborasi anak, dan sejauh mana tingkat inovatif anak. Untuk tahapan bakca yang kedua, A. Ambil pelajaran. Untuk daftar pertanyaannya, yang pertama, siapakah di sekolah yang berpengalaman dalam meningkatkan budi pekerti, prestasi belajar, rasa kolaborasi, dan inovatif anak? Untuk yang kedua, kegiatan apa saja yang dapat meningkatkan budi pekerti, prestasi belajar, rasa kolaborasi, dan inovatif anak? Yang ketiga, situasi apa saja yang dapat meningkatkan budi pekerti, prestasi belajar, rasa kolaborasi, dan inovatif anak? Yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk meningkatkan budi pekerti, prestasi belajar, rasa kolaborasi, dan inovatif anak? Untuk daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, mencari contoh-contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan budi pekerti, prestasi belajar, rasa kolaborasi, dan inovatif anak. Yang kedua, melakukan wawancara atau tukar pengalaman dengan kepala sekolah, atau guru, atau orang tua, atau murid sendiri. Untuk tahapan bakja yang ketiga ada G. Gali mimpi. Daftar pertanyaan. Bagaimana kondisi sekolah apabila berhasil meningkatkan budi pekerti, prestasi belajar, rasa kolaborasi, dan inovatif anak? Yang kedua, manfaat apa saja yang diperoleh murid dan semua pihak di sekolah maupun di sekitarnya? Untuk daftar tindakan, yang pertama, di sekolah tercipta lingkungan yang nyaman dengan adanya budi pekerti yang baik. Yang kedua, terjadi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan dengan meningkatnya motivasi belajar untuk meraih prestasi, meningkatnya rasa kolaborasi antar murid, dan munculnya berbagai inovasi dari murid. Yang ketiga, saya menjadi terlatih untuk menanamkan budi pekerti anak dan meningkatkan prestasi belajar, rasa kolaborasi, dan inovatif anak. Untuk tahapan bakja yang keempat yaitu J. Jabarkan rencana. Daftar pertanyaan. Yang pertama, apa langkah pertama untuk meningkatkan budi pekerti, prestasi belajar, rasa kolaborasi, dan inovatif anak di sekolah? Yang kedua, siapa saja yang akan diajak berkolaborasi untuk meningkatkan budi pekerti, prestasi belajar, rasa kolaborasi, dan inovatif anak? Untuk daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, membuat daftar pertanyaan untuk melakukan dialog bersama tim tentang bagaimana cara untuk meningkatkan budi pekerti, prestasi belajar, kolaborasi, dan inovatif anak. Yang kedua, membentuk tim atau mengajak seluruh komponen di sekolah untuk berkolaborasi demi meningkatkan budi pekerti anak, prestasi belajar, rasa kolaborasi, dan inovatif anak. Untuk tahapan bakca yang terakhir yaitu atur eksekusi. Daftar pertanyaan. Yang pertama, siapa yang mengarahkan dan memantau proses meningkatkan budi pekerti, prestasi belajar, kolaborasi, dan inovatif anak? Yang kedua, membuat panduan atau aturan dalam menjalankan rencana pembelajaran untuk meningkatkan budi pekerti, prestasi belajar, kolaborasi, dan inovatif anak. Untuk daftar tindakan, yang pertama, membuat daftar siapa saja yang terlibat dan apa tugasnya masing-masing. Yang kedua,
membuat jadwal kegiatan yang berkaitan dengan proses meningkatkan budi pekerti, prestasi belajar, kolaborasi, dan inovatif anak. Yang ketiga, menjalankan rencana kegiatan sesuai dengan panduan atau aturan yang sudah dibuat. Demikian presentasi dari saya hasil diskusi di kelompok ruang kolaborasi modul 1.3. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk guru di seluruh Indonesia dan untuk yang lainnya.